Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan, jangan lupa dukung terus PTK channel kami dengan cara like, share, dan subscribe, dan tekan tombol lonceng di bawah ini. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Tetap semangat. Terima kasih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para habaib, para asatid, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus keluarga besar sahibul haul المرحوم والمغفور له العارف بالله الحبيب المتواضع صاحب البصيرة المنيرة الحبيب صالح بن علوي الحداد. Keluarga besar beliau terutama mudir pondok pesantren Al-Habib Saleh bin Alawi Al-Haddad, yaitu Fadilatul Muhtaram wal Mukarram Al-Habib Al-Mutawadhi Al-Habib Hasan bin Mustafa bin Saleh bin Alawi Al-Haddad, beserta segenap saudaranya, pamannya, sanak familinya. Kita doakan mudah-mudahan Habib Hasan dan keluarga besar Habib Saleh Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah menangkan perjuangannya, Allah berkahi terus pesantrennya, dijadikan ma'hadan salihan, ma'hadan thayyiban, ma'hadan mubarakan, ma'had yang dibanggakan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pula hadir di sini para sesepuh, para habaib kita. Ada orang tua saya, orang tua kami, Al-Habib Salim bin Shihab, Al-Habib Ja'far bin Shihab, والحبيب عبد الرحمن البدري, والحبيب الوالد Aidin Al-Badri. Begitu pula hadir di sini di tengah-tengah kita begitu banyak. Ada Al-Habib Zaki bin Yahya, Al-Habib Ishaq Al-Mutahhar, begitu pula Sultan Pontianak, dan tidak lupa pula Al-Habib Iskandar Al-Badri selaku penasehat Front Persaudaraan Islam Kalimantan Barat, dan Al-Habib Rizal Al-Badri selaku Ketua Tanfidhi DPD Front Persaudaraan Islam Kalimantan Barat. Hadir juga di tengah-tengah kita ada Al-Habib Taha Al-Juhri, guru kami Al-Habib Muhammad bin Abdul Rahman Al-Badri, Habib Abdul Rahman Al-Mutahhar, Habib Abdullah Al-Mutahhar, semuanya para habaib, para asatid, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan habaib, ulama, asatid, kiai, guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan kami sampaikan kepada segenap aparatur pemerintahan, baik sipil ataupun militer, dan kepada semua yang ikut andil di dalam terlaksananya acara pada pagi hari ini, baik secara moral ataupun material, dengan biaya, tenaga, doa, dan lain sebagainya. Jazahumullah khairan jazak. Insyaallah mereka yang berkhidmah kepada Habib Saleh nanti di akhirat dikumpulkan bersama Habib Saleh. Dan salam penghormatan yang paling istimewa
saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, tulab wa talibat yang hadir pada pagi hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan dengan keberkahan sahibul haul dan keberkahan kakeknya sahibul haul al-Imam al-Haddad dan keberkahan jadduhul a'zam Sayyiduna Muhammad, tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, dibahagiakan dunia akhiratnya, digabul hajat hissiyah ma'nawiyahnya. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'i kiram, alhamdulillah, dari kemarin sore rangkaian ziarah Akbar Al-Habib Saleh dilanjutkan semalam roha pertama kitab Nasaih Diniyah dari Imam Al-Haddad. Kemudian pagi hari ini adalah acara puncak rangkaian haul Al-Habib Saleh bin Alawi Al-Haddad. Saudara, Al-Habib Imam Ali bin Muhammad Al-Habashi memuji kakeknya Al-Habib Saleh, yaitu Al-Imam Al-Haddad, dengan perkataannya, بالفتح والإرشاد والإمداد ثبتت قواعد شيخنا الحداد. بالفتح والإرشاد والإمداد ثبتت قواعد شيخنا الحداد. وجميع من سلك الطريقة بعده مستصبحون بنوره الوقاد. غرت به عين النبي محمد فهو له من أحسن أولاده. Kata Imam Al-Haddad, kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi radhiyallahu anhu, menyifati dan memuji kakeknya Habib Saleh, yaitu Al-Imam Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Kata Imam Al-Haddad, bil fath wal irsyad wal imdad thabatat qawaid Syekhina Al-Haddad. Pondasinya Al-Imam Al-Haddad dibangun di atas pondasi fathah. Allah yang buka, Allah yang tunjukkan, dan Allah yang terus berikan anugerahnya kepada kekasihnya. Itulah pondasi daripada apa yang dibangun oleh Al-Imam Al-Haddad. Wa jami'u man salaka tariqata ba'dahu mustasbihuna bi nurihil waqad. Sehingga tak heran Al-Imam Al-Haddad menjadi mujaddidut tariqatul alawiyah. Beliau menjadi pembaharu. Setiap yang datang setelah beliau berjalan melalui sinar yang diterangi oleh Imam Al-Haddad. Sehingga kalau sudah demikian, garrat bihi ainun Nabi Muhammadin fahuwa lahu min ahsanil auladi. Beliau dibanggakan oleh datuknya Nabi Muhammad. Beliau membuat gembira datuknya Sayyiduna Muhammad. Fahuwa lahu min ahsanil auladi. Maka beliau termasuk putra-putra terbaik Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fil aba fil abna, apa yang ada pada datuknya kita saksikan, yang ada pada Imam Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, ada pada keluarganya dan cucunya Al-Habib Saleh bin Alawi Al-Haddad. Sehingga kita yang datang, setiap yang datang setelah beliau di kota Pontianak ini tidak lepas dari keberkahan dakwah beliau, saudara. Amin. Tidak lepas dari keberkahan cahaya beliau, tidak lepas dari keberkahan basirah beliau, saudara. Sehingga kita semua yakin bahwasanya di kota ini beliau termasuk putra terbaik Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya, sebelum saya masuk ke pembahasan, saudara, mari sama-sama sekali lagi kita bacakan Fatihah untuk almarhum wal maghfur lah al-arif billah Al-Habib Saleh bin Alawi Al-Haddad. Begitu pula untuk putra-putra beliau, wabil khusus Al-Habib Al-Mujahid Al-Habib Mustafa bin Saleh bin Alawi Al-Haddad, yang mana itu perjanjian beliau dengan Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Perjanjian beliau sebelum wafat, setiap orang Habib Saleh Al-Walid Habib Rizik akan hadir. Perjanjian yang begitu kuat dengan Al-Habib Mustafa
beliau berhalangan hadir, tapi insya Allah mudah-mudahan semangatnya tetap hadir di tempat ini, saudara. Dan buat keluarga besar Habib Saleh, Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa ya'li barakatihim fil jannah wa yu'id 'alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saudara, itu yang pertama yang tadi saya sampaikan. Kemudian yang kedua yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, alhamdulillah, hati begitu sejuk, begitu damai. Di acara haul ini yang hadir bukan sembarang orang. Yang hadir para ulama, para kiai, para habaib, para pimpinan pesantren, pimpinan majelis. Bahkan di barisan para jamaah yang hadir adalah para tulabul ilm, santri-santri dan wali santri serta pecinta ilmu, saudara. Saya jadi teringat satu hal. Wallahi ma ussisatil ma'ahid walal madaris walal majalis walal jam'iyat al-islamiyah illa li da'watil makhluq ila al-khaliq. Demi Allah ya ikhwan, tidak ada tujuan dari pendirian pesantren, dari pendirian majelis, dari pendirian madrasah atau berdirinya ormas-ormas Islam kecuali saudara untuk mengajak makhluk kepada sang Khalik Allah Subhanahu. Tujuannya bukan mengajak kepada perorangan, saudara, bukan. Tujuannya bukan mengajak kepada pengkultusan orang tertentu, bukan. Tujuannya bukan mengajak kepada fanatisme organisasi, bukan. Tujuannya bukan mengajak kepada ini dan itu, bukan. Tapi tujuan utama ini semua adalah Allah. Oleh karena itu saudara, bicara soal dakwah yang cakupannya begitu luas. Ada dakwah di mimbar, ada dakwah di majelis, termasuk yang dilakukan para habaib asatidz ulama kiai di pesantren mengajarkan santri adalah bentuk mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala, saudara. Karenanya ibadah Allah, saya jadi teringat ada satu hal yang sangat penting yang disebutkan oleh Syekh Masyayikhina Al-Allamah Al-Muhaddits Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullah rahmatul abrar wa qaddasa sirrah. Beliau punya satu risalah Abdu, judul risalahnya adalah Al-Qudwatul Hasanah fi manhajid da'wati ila Allah. Panutan yang baik di dalam manhajul dakwah, metode cara berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjang lebar beliau bahas, risalahnya kecil tapi isinya luas luar biasa, saudara. Di antara ada satu hal yang penting yang beliau bahas, yang perlu diketahui oleh para habaib, ulama, kiai, santri, pemegang majelis, pemegang pesantren, juga para wali santri dan segenap santri dan umat Islam. Beliau mengatakan dalam kitabnya tersebut, saudara, apa kata Abuya? Kata beliau, "Qawqal min ahammi asbab tahyiatid da'wati ila Allah at-tarbiyatul 'amaliyatu li ikhrajil 'alimid da'i al-ghayur." At-tarbiyatul 'amaliyatu li ikhrajil 'alimid da'i al-ghayur li'anna al-'ilma bila ghirah jamidun la syurura fihi wa la ihsas kama anna al-ghayrata wahdaha la tasluh lil qiyadati wal riyadati wal irsyad fala yanbaghi an naqa'a fi dhalik fatadhi' baina 'alimin bila ihtimamin li hurmatil muslimin aw jahilin ghayurin la 'ilma 'indahu yudillul muslimin. Kama qala Abu Yazid. Perhatikan baik-baik saudara,
Kita bicara tadi sebab pendirian pesantren dan lain sebagainya untuk mengajak manusia kepada Allah. Betul? Betul? Kata Buya, termasuk yang paling penting di dalam mempersiapkan dakwah kepada Allah. Apa termasuk yang paling penting, saudara? At-tarbiyatul alam amaliyah, pendidikan secara praktek, li ikhrajil alim ad-da'i al-ghayur, untuk mencetak yang seperti apa yang harus dicetak. Yang pertama syaratnya harus alim. Yang pertama harus apa? Orang kompak. Yang pertama harus apa? Karena biasanya semangat. Yang pertama harus apa? Berilmu. Nanti saya akan jelaskan, saudara, kenapa harus berilmu. Yang kedua harus da'i. Yang kedua harus apa? Orang panjang. Yang kedua harus apa? Da'i, mengajak ke jalan Allah. Artinya ilmunya nggak dipakai buat dirinya sendiri, bukan sekedar alim, tapi ilmunya dipakai buat mengajar, ilmunya dipakai buat mengajak umat, ilmunya dipakai buat menjawab problematika umat. Karena orang kalau punya ilmu, tapi ilmunya dibungkam, saudara, disimpan saja, tidak dikeluarkan, entah karena alasan ini dan itu, bukan terpuji, saudara, tapi diancam oleh baginda Nabi Muhammad. Sampai Nabi ancam mensuilan ilmin fakatamahu ultima yawmal qiyamah bilijamin minan nar. Na'udzubillah. Siapa yang ditanya tentang ilmu? Ditanya tentang ilmu, Pak Bu, nggak harus ada orang datang mengajukan pertanyaan, tidak. Ketika kau punya ilmu, kemudian di masyarakat terjadi sesuatu tersebut kejadian butuh jawaban, kau tahu jawabannya, kau tahu hukum Allah, maka berarti lisan halul ilmi mujtama' yasaluk. Lisan halnya masyarakat berarti bertanya kepada kamu. Nggak boleh kau diam, nggak boleh kau bungkam. Wajib ada yang menjelaskan hukum Allah dalam setiap hal, saudara. Maka siapa yang ditanya tentang ilmu, kemudian dia tidak jawab, dia tidak menjelaskan, uljima bil jamin minan nar. Na'udzubillah, dicambuk oleh Allah dengan cambukan dari api neraka, saudara. Na'udzubillah min. Maka dikatakan ya Syekh Muhammad bin Al-Maliki, kriteria yang kedua yang harus dicetak adalah da'i. Sekali lagi, yang kedua apa? Tadi yang pertama syaratnya apa? Kemudian yang kedua apa? Yang ketiga, kata Buya, alim da'i saja nggak cukup, saudara, tapi harus ada kriteria yang ketiga, kata beliau, yaitu al-ghayur. Harus punya kecemburuan terhadap agama, punya kepedulian terhadap umat. Saudara, itu penting ibadah Allah. Nanti setelah ini akan kita jelaskan kenapa tidak cukup alim dan dai saja, tapi harus ghayur, saudara. Tapi kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Tapi yang ketiga syaratnya harus apa? Ghayur, dari kata-kata ghairah, punya kecemburuan terhadap agama, saudara. Ketiga apa? Yang ketiga, coba saya ulang lagi dari yang pertama, yang harus dicetak oleh pesantren, majelis, madrasah. Yang pertama kriterianya harus apa? Yang kedua harus apa? Da'i. Yang ketiga harus apa? Kenapa harus alim dan ghayur? Kenapa tidak cukup alim da'i saja? Kenapa harus ghayur juga? Kenapa tidak sebaliknya? Cukup ghayur saja, tidak alim juga? Sebelum saya jelaskan alasannya, ini udah 10:30. Kelihatannya jamaah sudah banyak yang lapar. Kira-kira lanjut atau jangan? Masih semangat? Yakin? Itu banyak yang udah ngantuk, ibu-ibu. Lanjut? Betul? Masih semangat? Saya mau dengar Pontianak, biasanya semangatnya luar biasa. Sebelum saya lanjutkan, saya mau dengar Pontianak semangatnya. Semua angkat tangannya. Takbir! 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 Sallu
Kenapa harus alim dan ghuyur? Kenapa harus berilmu dan punya kecemburuan? Dan sebaliknya, kenapa harus ghuyur dan alim? Kenapa harus punya cemburuan sekaligus alim? Kata Abu Yazid Muhammad, li'anna al-ilma bila ghairah jamidun la syu'ura fihi wa la ihsas. Karena babu orang yang cuma alim, punya ilmu, ahli kitab, profesor, doktor, S1, S2, S3, tapi nggak punya ghairah, nggak punya kecemburuan terhadap agama, maka apa yang terjadi? Jamidun la syu'ura fihi wa la ihsas. Kaku saudara, dingin saudara, nggak punya kepekaan, nggak punya perasaan. Akhirnya apa yang terjadi? Agama dihina, bodoh amat. Umat Islam susah, nggak peduli. Syariat injak-injak, bukan urusan saya. Islam dihina, nggak ada urusan. Yang penting kantong saya tebal, yang penting mobil saya bagus, yang penting hidup saya enak, yang penting majelis saya aman, yang penting saya dekat sama orang besar, yang penting urusan saya mudah. Nggak peduli, bodoh amat. Mau Islam dihina ke, mau Islam diinjak ke, mau hak ekonomi umat dirampas ke, mau umat dijajah, tidak peduli. Yang penting saya enak, saya senang, saya kaya, duit saya banyak. Jawab yang jujur, jawab yang jujur, yang model seperti itu ada atau tidak? Orang kompak ada atau tidak? Orang keras ada atau tidak? Kenapa itu bisa terjadi, saudara? Karena punya ilmu tapi nggak punya di bahaya. Kata Abu Yazid Muhammad al-Maliki, saudara. Ini bukan saya yang bicara. Yang bicara Abu Yazid Muhammad. Orang punya ilmu tapi nggak punya kepedulian, nggak punya kepekaan. Bahaya, saudara. Yang dipikirkan hanya dirinya sendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Ilmunya yang harusnya dipakai buat bimbing umat, buat mendidik umat, buat memperjuangkan umat, tidak dipakai untuk itu, tapi ilmunya dipakai buat memperkaya diri. A'udzubillah min. A'udzubillah min. Makanya hati-hati saudara, ini yang diperingatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diingatkan oleh Nabi Muhammad. Kata Nabi, wailun li ummati min ulama'i su'. Saya sering ingatkan di mana-mana hadis ini, saudara. Wailun li ummati min ulama'i su' الذين يتخذون هذا العلم تجارة يبيعونها لأمرائهم ما أربح الله تجارتهم. Celaka umatku, celaka umatku. Celaka dari siapa ya Rasulullah? Celaka dari ulama su. Bagi mereka yang ulama su ya Rasulullah. الذين يتخذون هذا العلم تجارة. Mereka ulama su adalah yang menjadikan ilmunya sebagai barang dagangan. Ilmunya menjadi barang dagangan, yabi'unaha li'umaraihim. Barang dagangan dijual kepada orang yang berkuasa, baik yang berkuasa dengan kekuasaannya atau yang berkuasa dengan uangnya. Gara-gara barangnya di ilmunya dijadikan barang dagangan, akhirnya yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Yabi'unaha li'umaraihim. Gara-gara tidak punya ghirah, akhirnya ilmunya dijadikan barang dagangan. Ma'arbah Allah tijaratahum. Kata Nabi, hati-hati saudara. Mereka yang seperti ini nggak akan beruntung perdagangan dan perniagaannya, saudara. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Kenapa bisa seperti itu? Egois dengan ilmunya, egois dengan dirinya. Karena punya ilmu tapi nggak punya ghirah. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jawab yang keempat, kalau begitu punya ilmu tapi nggak punya ghirah, bahaya atau tidak? Punya ilmu tapi nggak punya kepekaan terhadap urusan umat, bahaya atau tidak? Punya ilmu tapi nggak punya semangat dalam berjuang, bahaya atau tidak?
punya ilmu tapi nggak punya kecemburuan terhadap agama, bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Makanya saya jadi teringat, saya jadi teringat apa yang diceritakan oleh Al-Imam Tajuddin Abdul Wahhab bin Taqiyuddin Ali bin Abdul Kafi As-Subki, seorang ulama besar. Tajuddin Abdul Wahhab, pengarang kitab Jam'ul Jawami', ulama besar, mulai dari cucu, abah, kakeknya ulama, saudara. Usrah Subkiyah atau Usratul Ilm, keluarga Subkiyah dan keluarga ulama. Insyaallah mudah-mudahan cucu-cucunya Habib Saleh Al-Haddad dijadikan ulama amilin insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Al-Imam Tajuddin ini anak dari Taqiyuddin Ali bin Abdul Kafi As-Subki. Al-Imam Tajuddin dalam kitabnya Tabaqat Syafi'iyah Al-Kubra, beliau cerita tentang ayahnya. Ayahnya ini Taqiyuddin Subki, ulama luar biasa yang ngarang kitab As-Sayful Masmul ala man sabbar Rasul. Itu yang ngarang namanya Taqiyuddin Ali bin Abdul Kafi As-Subki, ulama besar. Beliau bukan sekedar ulama, tapi ghirahnya, kecemburuannya dan kepeduliannya terhadap agama luar biasa, saudara. Saking luar biasanya, beliau tidak bisa melihat kemungkaran kecuali beliau amar ma'ruf nahi munkar, saudara. Akhirnya apa yang terjadi pada suatu saat, Taqiyuddin Subki datang kepada seorang sultan, amir. Begitu beliau datang, Taqiyuddin Subki, beliau lihat amir tersebut seorang laki-laki pakai pakaian dari sutra, kemudian bitirazin min dahab, dengan bordir dari emas. Saya mau tanya orang Pontianak, khususnya santri, jawab, laki-laki pakai pakaian sutra murni halal atau haram? Halal atau haram? Gak cuma sutra, bitirazin min dahab, dengan bordiran dari emas. Udah pakai sutra, laki-laki pakai emas murni, halal atau haram? Halal atau haram? Sutranya haram, emasnya haram, haram kuadrat, saudara. Global haramnya. Imam Subki begitu lihat, ditegur dengan baik, dengan santun, dengan hikmah, ditegur Imam Subki. Bagaimana Subki mengatakan, wahai amir, wahai sultan, bukankah di pasar Baghdad ada pakaian dari suf yang lebih bagus dari pakaian sutra ini? Bukankah di pasar Baghdad ada ukiran dari benang selain emas yang lebih indah dari ukiran emas ini? Kenapa kau tidak pakai itu? Kau berhak untuk pakai yang lebih indah. Buat apa kau pakai yang tidak begitu indah, sedangkan ini menjumuskanmu kepada murka Allah Subhanahu. Saya mau tanya, Imam Subki memberikan nasihatnya sopan atau tidak? Santun atau tidak? Santun. Cantik atau tidak? Cantik. Sopan, santun, indah, beliau berikan nasihat. Makanya itu amir begitu dengar nasihat Imam Subki, saudara, dengan wilawanya, dengan gagahnya, apa kata amir tersebut? Kalau memang demikian wahai Imam Subki, saya lepas, saudara, daripada jubah sutra ini dengan bordiran emas ini, dilepas, dilempar oleh amir. Beliau katakan, detik ini di tangan Imam Subki saya bertobat kepada Allah Subhanahu. Saya mau tanya, sampai sini ceritanya bagus atau tidak? Lancar atau tidak? Alhamdulillah. Belum selesai, ini baru episode pertama. Ulama amplop belum datang, saudara. Berlanjut ke episode kedua. Tahu-tahu besoknya ada satu ulama datang, saudara. Ini hampir udah bagus. Dia sudah lepas, saudara, pakaian sutranya haram. Tahu-tahu besoknya datang. Apa dikatakan? Wahai amir, kenapa kau lepas pakaian sutramu? Tidak ngerti, ulama amplop besok tidak saudara. Kenapa kau lepas pakaian sutramu padahal pakaian itu begitu indah? Tidakkah kamu tahu di kitab A ada ulama yang membolehkan laki-laki pakai sutra? Masya Allah. Pakai kitab, saudara, pakai kitab. Bukankah kamu tahu di kitab B ada ulama yang memperbolehkan laki-laki pakai bordiran emas murni? Kenapa kau lepas?
begini ada mbah-mbahnya liberal, nggak ada dari dulu saudara. Jangan kaget foto-foto di Jakarta umat Islam lagi berperang untuk melawan pimpin kafir saudara. Tahu-tahu ada yang bilang boleh milih pimpin kafir, alasannya apa? Pakai tahsul masail saudara. Jangan kaget, contohnya dari dulu nggak ada. Jangan kaget kalau kemarin ketika ada balapan MotoGP di mana itu namanya Mandalika, tahu-tahu ada dukun, sudah ada dukun lagi mau berhenti hujan, dukun yang katanya dukunnya punya remote AC-nya dari langit menyebabkan hujan. Orang barat ketawa saudara. Masyarakat dunia nonton. Ada yang belain pakai Rasul Masail saudara. Kacau tidak? Kacau tidak? Ini dukun saudara. Kalau memberhentikan hujan pakai zikir, minta kepada Allah dengan izin Allah, ada amanatnya. Ulama mengajarkan saudara. Tapi ini jelas-jelas dukun. Dibelak ke Rasul Masail. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah kaget kalau ada yang seperti itu. Ternyata mbah-mbahnya dari dulu sudah ada saudara. Mbah liberal, walaupun bukan mbah secara biologis, tapi mbah secara ideologis. Na'udzubillah min dzalik. Jadi apa yang terjadi? Itu Amir yang tadinya sudah tobat, dia sudah lepas pakaian sutranya, dia ambil lagi saudara, dia pakai lagi saudara, dan dengan dipakainya pakaian tersebut, dinyatakan bahwasanya mulai detik itu dia memboikot Imam Subki dan dia musuhi Imam Subki saudara. Makanya Imam Tajuddin As-Subki ketika meriwayatkan cerita ini, apa kata beliau saudara? Kata Imam Subki, innama yutlifus salatin fasaqatul fuqaha. Innama yutlifus salatin fasaqatul fuqaha. Kata Imam Subki, kadang-kadang yang merusak penguasa bukan penguasa itu sendiri, tapi innama yutlifus salatin fasaqatul fuqaha. Yang merusak penguasa jadi berani melakukan yang haram, berani berbuat kezaliman gara-gara dapat dukungan dari orang-orang faqih yang ahli ilmu tapi fasik saudara. Nggak takut kepada Allah. Andai kata ulamanya kompak, ulamanya satu suara menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil, saya yakin penguasanya, pejabatnya mau untuk diajak baik saudara. Betul. Kenapa terjadi hal-hal seperti itu? Karena yang dukung ulama juga, yang dukung Habib juga, yang dukung kiai juga. Akhirnya apa yang terjadi? Itulah yang terjadi keseonakan saudara. Karena merasa dapat legalitas, merasa dapat justifikasi saudara. Makanya kata Imam Subki, innama yutlifus salatin fasaqatul fuqaha. Yang merusak daripada penguasa adalah fasaqatul fuqaha, ulama-ulama yang fasik, ulama-ulama yang fajir, ulama-ulama yang bejat saudara. Makanya Imam Subki mengatakan wala faqihun talih asyaddu 'alan nas min alfi syaitan saudara. Satu orang yang faqih, ahli kitab, fikihnya hebat, mulai dari Fathul Qarib, Fathul Mu'in, Minhajul Talibin, Syarhul Mahalli 'ala Minhaj, lanjut Fathul Wahhab, bahkan Raudhahnya hatam, tapi toleh, tapi tidak soleh, tapi fasik, tapi bejat. Kata Imam Subki, ini lebih bahaya daripada 1000 setan. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa ini terjadi? Salah satu sebabnya ibadallah karena punya ilmu tapi nggak punya ghirah. Punya ilmu tapi nggak punya kecemburuan terhadap agama. Na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas. Orang kencang jelas atau tidak? Jelas. Sampai sini paham atau tidak? Paham atau tidak? Kalau begitu jawab yang kompak Pontianak, berarti ilmu tanpa ghirah bahaya atau tidak? Bahaya. Ilmu tanpa kecemburuan terhadap agama bahaya atau tidak? Bahaya. Ilmu tanpa kepekaan terhadap umat bahaya atau tidak? Bahaya. Ilmu tanpa kepedulian terhadap umat bahaya atau tidak? Bahaya. Siap tanamkan ghirah, siap tingkatkan kepedulian terhadap umat, siap tingkatkan kepekaan terhadap umat. Pontianak semuanya takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Ini baru gigi 3 ya.
Kalau dilanjutin lagi bisa jebol. Betul atau jangan? Yakin? Betul. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Nabi. Itu yang pertama, saudara. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Insya Allah. Sebaliknya, saudara. Sekarang saya bicara sebaliknya. Kata Abu Yasin Muhammad, kama annal ghairata wahdaha la tasluhu lil qiyadati wal riyadati wal irsyad. Sebagaimana sebaliknya, cuma modal semangat saja, cuma modal kecemburuan saja, cuma modal kepedulian saja, tidak layak untuk memimpin umat, tidak layak untuk menuntun umat, tidak layak untuk membimbing umat. Kenapa? Karena al-jahil yufsid akthar mimma yuslih. Orang yang bodoh lebih banyak merusak daripada memperbaiki dengan kebodohannya, saudara. Niatnya baik, tapi gara-gara bodoh nggak tahu ilmu, saudara, kacau. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya bagaimana dia mau memberikan? Betul atau betul? Orang yang nggak punya beras bisa nggak kasih beras? Bisa atau tidak? Bisa. Nggak punya uang bisa nggak kasih uang? Nggak bisa. Nggak punya mobil bisa nggak kasih mobil? Nggak punya harta bisa nggak kasih harta? Nggak bisa, saudara. Faqidu syai' la yu'ti. Nah, orang yang nggak punya ilmu, nggak tahu syariatnya Nabi, nggak tahu jalannya Nabi Muhammad, nggak tahu adatnya, nggak tahu akhlaknya, nggak pernah belajar fikih, akidah, akhlak, dan ilmu-ilmu alatnya. Bagaimana mau ngajak ke Nabi Muhammad? Sallu ala Nabi Muhammad. Hanya fakir syekh. Orang yang nggak punya sesuatu bagaimana dia bisa memberikan, saudara? Karenanya nggak bisa hanya modal semangat, nggak bisa hanya modal kepedulian, tapi butuh kepada ilmu syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kacau, saudara. Hanya modal semangat saja tanpa ilmu, kacau. Akhirnya apa yang terjadi? Lihat tuh, yang ngebom-ngebom. Itu yang teroris-teroris yang ngebom-ngebom, saudara. Ngebom gereja dan ngebom tempat-tempat lainnya, saudara. Padahal di negara damai, bukan negara perang. Kenapa itu bisa terjadi? Modal semangat tapi nggak punya ilmu, saudara. Kacau, akhirnya rusak, saudara. Betul. Dia lupa. Padahal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Mu'tah, ketika ingin melepas sahabat-sahabatnya untuk perang, apa pesan Nabi, saudara? Di dalam keadaan perang. Kalau di Indonesia dalam keadaan damai, pesan Nabi dalam keadaan perang, saudara. Artinya keadaannya genting, darurat perang. Apa pesan Nabi? Nanti kalau kalian sampai ke sana, terjadi peperangan, jangan sentuh anak-anak kecil mereka, jangan sentuh anak-anak perempuan mereka, jangan sentuh pohon-pohon, jangan hancurkan rumah ibadah mereka. Ini dalam keadaan perang. Tahu-tahu ada yang aku berjuang bela agama Nabi, ngebom rumah ibadah agama lain dengan alasan jihad. Bukan jihad, tapi jihad. Bukan mati syahid, tapi mati syahid, saudara. Betul atau betul? Betul atau betul? Karena dia mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, Nabi Muhammad adalah imam kita yang mengajarkan toleransi. Tanpa Nabi Muhammad kita tidak akan tahu toleransi. Kita nggak pernah kenal toleransi dari barat, saudara. Kita bukan mengenal toleransi dari timur. Kita bukan mengenal toleransi dari orang-orang sekuler. Kita bukan mengenal toleransi dari orang-orang liberal. Kita bukan belajar toleransi dari orang-orang pluralisme, saudara. Tapi kita belajar toleransi dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang mengajarkan kita, man ada dinian, fa ana khasmuhu yawmal qiyamah. Siapa yang mengganggu kafir dimmi seperti di Indonesia, tetangga-tetangga kita yang nggak pernah ganggu kita, yang nggak pernah merangi kita. Siapa yang ganggu mereka, kata Nabi Muhammad, walaupun dia Islam, dia musuhku, kata Rasulullah. Nabi Muhammad yang ajarkan kita ini. Allah yang menurunkan wahyunya kepada Nabi Muhammad, la yanhaqullah anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah yang turunkan wahyu kepada Nabi Muhammad. Allah nggak pernah melarang selama orang-orang luar Islam itu
tidak memusuhi kalian, tidak memerangi kalian, tidak mengeluarkan kalian dari rumah kalian, artinya selama mereka tidak menjajah kalian, Allah tidak pernah melarang kalian untuk berbuat baik dan adil kepada mereka, saudara. Dari Nabi Muhammad kita belajar toleransi, saudara, bukan dari yang lain. Makanya kalau tahu-tahu ada orang kenapa bisa terpengaruh paham terorisme, kenapa saudara bisa digiring untuk bom bunuh diri, untuk menyerang daripada non-muslim yang tidak bersalah, kenapa bisa terjadi? Tadi karena punya ghirah, punya semangat, tapi nggak punya ilmu, bodoh, akhirnya merusak lebih banyak daripada memperbaiki. Na'udzubillah min. Kalau begitu punya semangat tapi nggak punya ilmu, bahaya atau tidak? Bahaya. Orang keras bahaya atau tidak? Bahaya. Punya semangat tapi nggak pakai tuntunan adab akhlak Nabi, bahaya atau tidak? Bahaya. Nggak sampai situ, termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Ada akhlaknya, ada adabnya, ada tata caranya, nggak sembarangan. Sudah saya selalu jelaskan di berbagai tempat. Bahas tafarruq satu saya di al-ahzab tentang hisbah amar ma'ruf nahi munkar inda Syafi'iyah. Saya teliti kitab-kitab Syafi'iyah dari al-um sampai kitab Mutaakhirin, tidak ada yang bicara amar ma'ruf nahi munkar melebihi lengkapnya yang dibahas oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Saking lengkapnya, bahkan kalau ada yang mau cari dalil demo adanya di Ihya. Ihya lengkap, syamil, kamil, sistematis. Ada adabnya, ada syaratnya, ada rukunnya, ada tata caranya. Nggak bisa sembarangan, saudara. Nggak bisa ujuk-ujuk main hantam sana hantam sini. Ada tingkatannya, ada tahapan-tahapannya, ada batasan-batasannya, saudara. Sebagaimana kalau orang sholat, jawab yang kompak. Orang sholat tapi nggak sesuai syarat dan rukun, saya mau tanya, dapat pahala atau dapat dosa? Dapat pahala atau dapat dosa? Dapat ridho Allah atau dapat murka? Begitu juga orang puasa, haji, nggak sesuai syarat, nggak sesuai rukun, saya mau tanya, dapat pahala atau dapat dosa? Dapat pahala atau dapat dosa? Dapat ridho atau murka? Masya Allah. Kenapa? Karena nggak pakai ilmu ibadahnya, saudara. Amar ma'ruf nahi munkar, menyatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Juga ada adabnya, ada akhlaknya, ada caranya, ada tingkatannya, ada batasan-batasannya. Yang tidak menggunakan maka tidak dapat ridho Allah. Makanya nggak bisa sembarangan, saudara. Kenapa ulama-ulama kita, khususnya imam besar Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizki Al-Husain Syah, mudah-mudahan terus dijaga oleh Allah Subhanahu. Kenapa ulama-ulama kita terus menggaungkan ikut komando ulama, ikut komando ulama? Bukan ulama gila pengikut, saudara, bukan. Bukan ulama gila popularitas, bukan. Bukan ulama pengen dikultuskan, saudara, bukan. Tapi karena ulama lah yang belajar, saudara. Ulama lah yang memperdalam, tahu yang mana yang maslahat, yang mana yang mudarat, tahu yang mana kapan waktunya maju, kapan waktunya mundur, saudara. Ulama yang tahu kapan waktunya tegas, kapan waktunya lembut. Ulama yang tahu kapan waktunya senyum, kapan waktunya cemberut, saudara. Ulama yang tahu ilmunya. Sehingga kalau ikut komando ulama, perjuangan umat jadi teratur, saudara. Perjuangan umat berdasarkan ilmu. Perjuangan umat nggak sembarangan. Perjuangan umat sesuai betul-betul jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu. Oleh karena itu, saudara, sebagaimana orang yang berilmu tapi nggak punya ghirah, bahaya. Begitu pula sebaliknya, saudara, orang yang punya ghirah tapi nggak punya ilmu, nggak kalah bahayanya, saudara. Nggak cukup hanya modal berani, tidak cukup hanya modal semangat, tidak cukup hanya modal cemburu, tidak cukup hanya modal peduli, tapi perlu ilmu, adab, akhlak, aturannya. Begitu Nabi besar Muhammad. Kira-kira sekali lagi sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kalau begitu sebaliknya jawab yang kompak Pontianak, berarti ilmu ghirah tanpa ilmu bahaya atau tidak? Berani tapi nggak pakai ilmu bahaya atau tidak? Peduli tapi nggak pakai akhlak bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Siap berdalam ilmu, siap pelajari ilmu, siap tuntut ilmu. Takbir. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Makanya terakhir, saudara, Abu Yazid Muhammad
dalam ungkapan ini kata Abu Yazid Muhammad saudara, fala yanbaghi an naqa'a fi dzalika fanadhi' baina 'alimin bila ghairatin wala ihtimamin li hurmatil Islam wal muslimin aw jahulin ghayurin la ilma indahu la yudillul muslimin. Kata Abu Yazid Muhammad, jangan sampai kita terjebak di antara dua ini saudara. Jangan sampai kita terjebak menjadi orang yang alim atau mengikuti orang yang alim tapi nggak punya semangat. Jangan saudara. Dia nggak peduli terhadap agama, hanya peduli terhadap dirinya saudara. Atau sebaliknya, jangan sampai saudara kita menjadi atau mengikuti orang yang bodoh tapi hanya modal semangat saudara. Jangan, itu bisa kacau. Kalau mau jadi, jadilah orang alim yang punya semangat saudara. Orang alim yang punya ghirah. Yang punya ghirah harus turun ke jalan saudara. Ada yang turun ke jalan, itu tugasnya. Ada yang amar ma'ruf nahi munkar, itu tugasnya. Tapi ada juga orang-orang alim yang fokus di dunia pendidikan. Dia hidup bersyukur kepada Allah atas apa yang dia berikan. Berjuang saudara. Dia kenalkan kepada muridnya, hak itu hak, batil itu batil, benar itu benar, salah itu salah, tanpa harus menjilat kezaliman dan kemungkaran. Itu sudah ghirah namanya saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Ada yang sampai amar nahi munkar tegas, bagus lagi. Tapi mana ghirah di sini luas saudara. Maka kalau mau mencetak santri, mencetak ulama, mencetak ustaz, saya ingatkan kepada pesantren-pesantren, saudara, cetaklah alim dan punya ghirah, punya kepedulian terhadap agama saudara. Sebaliknya, kita ingatkan kepada semua umat Islam, begitu pula ormas-ormas Islam, kepada pemuda-pemuda, jangan hanya modal semangat, tapi belajarlah, duduklah bersama ulama, duduklah di majelis ilmu, dan ikuti terus arahan serta komando para ulama supaya kita betul-betul sesuai dengan jalur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir saudara, saya mau kasih contoh. Kalau kita lihat ulama-ulama terdahulu, hampir mereka semuanya rata-rata mereka alim dan ghayur saudara. Mereka alim dan ghayur. Mereka nggak cuma berilmu, tapi punya kecemburuan terhadap umat, sehingga mereka peduli terhadap umat luar biasa saudara. Saya kasih contoh satu saja, yang sederhana, yang simpel, yang gampang, yang dikenal oleh semua rakyat Indonesia. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama saudara. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan beliau insyaallah. Amin ya rabbal amin. Itu Kiai Hasyim Asy'ari Pak, bukan sekedar orang alim, tapi beliau ghayur, cemburu, peduli terhadap agamanya saudara. Apa buktinya beliau bukan sekedar alim? Silakan Anda lihat kitab-kitabnya Kiai Hasyim Asy'ari. Bagaimana tegasnya beliau dalam kitab-kitabnya. Di antara kitab yang beliau karang At-Tanbihat Al-Wajibat Liman Yasna'ul Maulid bil Munkarat. Kiai Hasyim Asy'ari nulis kitab judulnya tentang peringatan-peringatan yang wajib bagi mereka yang mencampur adukkan maulid dengan kemunkaran. Saya mau tanya, jawab orang Pontianak, perayaan maulid Nabi bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Bohong atau jangan? Tapi kalau perayaan maulid Nabi dicampur dengan kemunkaran, laki perempuan campur aduk saudara. Laki perempuan campur aduk. Bahkan mohon maaf, saya pernah lihat di sebagian kampung-kampung ngadain dangdut dalam rangka perayaan maulid Nabi saudara. Kacau atau tidak? Kacau. Kacau atau tidak? Kacau. Ini yang ditegur oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Beliau alim, cinta maulid, tapi nggak sekedar cinta maulid saudara. Beliau negur, jangan sampai kau campur adukkan maulid Nabi yang suci dengan kemunkaran yang najis saudara. Kenapa? Karena najisnya kemunkaran bisa mengotori dan menodai kesucian maulidnya baginda Nabi besar Muhammad. Kenapa beliau nulis ini saudara? Kenapa beliau nulis ini? Padahal ketika beliau nulis, saya yakin pasti ada yang tersinggung, pasti ada yang tidak suka, pasti ada yang marah. Saudara, tidak lain dan tidak bukan karena beliau alim, ghirah saudara. Beliau punya ilmu, tapi nggak cuma ilmu, beliau punya kecemburuan, sehingga tak rela kalau maulid Nabi Muhammad dikotori dengan kemungkaran. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya kasih contoh lagi, satu lagi yang luar biasa dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai pahlawan bangsa Indonesia saudara. Bagaimana sih Hasyim Asy'ari ketika Indonesia saat itu baru merdeka? Indonesia baru merdeka, tentara belum ada, belum kuat saudara, aparat persenjataannya belum kuat,
negara masih lemah, baru beberapa bulan merdeka. Apa yang terjadi saudara, bertepatan dengan bulan Agustus di kemerdekaan Republik Indonesia 77. Mudah-mudahan Indonesia terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat itu saudara, Belanda dan Inggris datang pengen jajah lagi Indonesia. Belanda dan Inggris nggak rela kalau sampai Indonesia merdeka saudara. Mereka ngancam lagi buat datang untuk kembali menjajah Republik Indonesia saudara, untuk kembali menjajah Nusantara ibadah Allah. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Mendengar kabar Belanda Inggris mau datang, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengumpulkan para ulama, ditulislah yang namanya resolusi jihad saudara. Itu resolusi jihad isinya apa? Isinya menegaskan bahwasanya siapa yang berjuang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia melawan penjajah-penjajah saudara, maka perjuangannya adalah jihad di jalan Allah. Dan siapa yang gugur meninggal dunia di dalam melawan penjajah mempertahankan kemerdekaan Indonesia, maka dia gugur saudara dalam keadaan mati syahid. Alhamdulillah. Begitu Hasyim Asy'ari keluarkan resolusi ini saudara, apa yang terjadi ibadah Allah? Akhirnya langsung rame-rame disambut oleh ulama, habaib, kiai, santri, umat Islam. Mereka rame-rame turun ke Surabaya saudara. Saat itu Belanda dan Inggris sudah pengalaman perang. Mereka perang dunia pertama, perang dunia kedua, senjatanya canggih. Mereka sudah punya pesawat tempur, mereka sudah punya senjata canggih, tank dan lain sebagainya. Tapi ulama, habaib, kiai, santri turun ke Surabaya dengan senjata ada apa adanya saudara, dengan bambu runcing, dengan pedang, dengan tombak, dengan panahnya. Mereka turun dengan diawali kalimat takbir saudara. Mereka turun, terjadi pertempuran. Belanda Inggris datang, umat Islam maju. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Umat Islam menang, Belanda dan Inggris kabur, Indonesia tetap bertahan saudara. Takbir, takbir, takbir. Saudara, kenapa Hasyim Asy'ari berani mengeluarkan resolusi jihad? Karena beliau bukan hanya alim saudara, tapi beliau punya ghirah. Kalau cuma modal alim gak punya ghirah, mikir 1000 kali saudara. Gue ngeluarin fatwa jihad, iya kalau menang. Lah kalau kalah, yang pertama dibunuh saudara, yang pertama dicari. Wah kalau sampai kalah ini, saya keluarkan fatwa jihad. Kalau sampai kalah, saya yang dihabisi, saya yang dikebur oleh Belanda, saya yang dikebur oleh Inggris. Itu kalau cuma modal ilmu gak punya ghirah. Mau ngeluarin mikir 1000 kali saudara. Timbang-timbang, bisa hancur kalau saya keluarkan ini. Kalau sampai Belanda Inggris menang, saya yang hancur. Tapi beliau nggak mikir ke situ. Yang beliau pikirkan bagaimana negara ini bisa lolos dari penjajahan kafir Belanda dan Inggris saat itu saudara. Akhirnya dikeluarkan, nggak peduli apapun resikonya. Masya Allah. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Makanya saudara jangan pernah remehkan para ulama, jangan pernah remehkan para habaib, kiai dan santri, karena kecintaan mereka terhadap bangsa tulus saudara. Perjuangan mereka terhadap bangsa dan negara tulus, tidak perlu diragukan sedikit pun saudara. Oleh karena itu kembali ke pembahasan kita saudara, saya ingatkan pondok-pondok pesantren sekali lagi, saya ingatkan majelis-majelis taklim, saya ingatkan madrasah-madrasah, kalau kamu harus mencetak kader, cetaklah kader yang berilmu dan ghirah saudara. Berilmu saja tapi gak punya ghirah, hati-hati jadi perampok agama saudara. Sebaliknya punya ghirah saja tapi gak punya ilmu, hati-hati bahaya bisa merusak saudara. Maka ilmu harus dibarengi dengan ghirah, ghirah harus dibarengi dengan ilmu. Alhamdulillah. Sekali lagi jawab yang kompak. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas, jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kalau begitu ilmu tanpa ghirah bahaya atau tidak? Sebaliknya ghirah tanpa ilmu bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Siap diikuti para ulama, siap diikuti ulama yang punya ghirah, siap diikuti ulama yang istiqamah, siap diikuti ulama yang lurus, siap berjuang bersama alim ulama. Semua Pontianak angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Saudara, yang terakhir yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, saudara, saya alhamdulillah bibarakati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 7 bulanan yang lalu baru saja lulus dari pondok pesantren Mabes Polri. Alhamdulillah. Ada orang Pontianak yang mau daftar di pondok pesantren Mabes Polri? Mungkin habaib kiainya ada yang mau daftar? Masya Allah. Tahu pondok pesantren Mabes Polri? Tahu. Tetanggaan sama sambung. Masya Allah. Saudara, alhamdulillah saya satu kamar dengan Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik Husain bin Ihab selama 1 tahun, saudara. Mudah-mudahan beliau terus dijaga oleh Allah SWT. Beliau menjaga zahir batinnya. Amin ya rabbal alamin. Saya bersyukur, saudara. Saya bersyukur ketika di penjara mendapatkan lutuf kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala berkat doanya guru-guru kami, baik guru-guru kami yang di Galwa, begitu pula guru-guru kami yang di Al-Ahqaf, guru-guru kami yang di Jakarta, orang-orang tua kami mendapatkan kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pertolongan Allah, saudara. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi saya mau jawab, saya mau orang Pontianak jawab yang jujur. Alhamdulillah saat ini Habib Rizik juga sudah keluar bebas bersyarat, tapi masih bebas bersyarat. Artinya bebas bersyarat apa? Beliau sudah menjalani 2/3 dari masa hukuman sehingga bisa ngambil bebas bersyarat. Bebas bersyarat itu ada syarat-syaratnya. Kalau syaratnya dilanggar, maka langsung masuk lagi. Na'udzubillah min. Syaratnya kalian namanya nggak boleh keluar kota kecuali dengan izin Bapas, keluar pulau izin Kanwil, keluar negeri izin Menteri Menkumham, saudara. Kemudian dia ada syaratnya nggak boleh melanggar hukum. Luas nih, syaratnya luas. Sampai kapan beliau bebas bersyarat? Sampai Juni 2024, saudara. Kalau saya lagi dia udah paham. Paham atau tidak? Paham atau tidak? Paham atau tidak? Tapi saya mau tanya dulu yang itu. Saya mau opininya masyarakat Pontianak, pendapat masyarakat Pontianak, suara hati masyarakat Pontianak. Saya mau tanya, beliau di penjara pantas atau tidak? Tempat pantas atau tidak? Layak atau tidak? Cocok atau tidak? Mata anda masyarakat Pontianak, beliau penjahat atau pahlawan? Penjahat atau pahlawan? Mata anda terhadap negeri ini berdosa atau berjasa? Berdosa atau berjasa? Kalau begitu di penjara pantas atau tidak? Ditahan pantas atau tidak? Masya Allah, saya tahu persis. Kalau pengen kaya, berarti udah kaya, saudara. Kalau mau hidup enak, berarti sudah hidup enak. Tapi kenapa berjuang, saudara, luar biasa? Jatuh bangun sampai masuk penjara. Kenapa beliau terus berjuang? Untuk menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Tidak lain dan bukan, saudara. Tujuannya hanya satu, pengen melanjutkan cita-cita datuknya Nabi Muhammad. Datuknya mengatakan, wallahi la ilaha wahidun min ummati finnar. Demi Allah, aku tidak ingin satu pun dari umatku di neraka, saudara. Itu yang beliau perjuangkan. Makanya terus disuarakan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, saudara. Beliau cuma ingin bangsa ini selamat, sebagaimana ulama-ulama kita, habaib-habaib kita, kiai-kiai kita menginginkan bangsa ini selamat. Beliau cuma pengen bangsa ini selamat, saudara, dari narkoba, dari narkotika, dari minuman keras, dari pelacuran, dari komunisme, dari kezaliman, selamat dari berbagai kemungkaran, dari judi dan lain sebagainya, saudara. Betul? Betul. Saya mau tanya, yang saya katakan ini jujur atau omong kosong? Jujur atau omong kosong? Jujur atau omong kosong? Katanya saudara. Saya katakan sekali lagi, ini bulan Agustus, bulan kemerdekaan Republik Indonesia, betul? Saya katakan sekali lagi, jangan pernah ragukan kecintaan para ulama, habaib, kiai kepada NKRI, saudara. Jangan pernah ragukan. Kenapa saya katakan demikian, saudara? Karena kami belajar cinta tanah air dari baginda Nabi Muhammad.
Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis sahih riwayatnya Imam Al-Bukhari, bahwasanya sahabat bercerita, kana Sallallahu Alaihi Wasallam idza qadima min safar fanadhara ila juduran al-Madinah awda'a rahilatahu wa in kana ala dabatin harrakaha min hubbiha. Kata sahabat itu Nabi Muhammad kalau datang dari perjalanan kemudian beliau sampai ke perbatasan mendekati Madinah, beliau lihat tembok-tembok di Madinah, saudara. Beliau lihat pagarnya kota Madinah. Kalau beliau sudah lihat pagarnya kota Madinah, beliau percepat kendaraannya, ontaknya, kudanya digerakkan supaya cepat. Kenapa beliau gerakkan, saudara? Min hubbiha, karena cintanya Nabi kepada Madinah sebagai tanah air keduanya, saudara. Makanya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari ketika mensyarahkan hadis ini, kata apa kata Ibn Hajar, saudara? Ibn Hajar mengatakan wa fil hadis dalalatun ala fadlil Madinah wa ala masyru'iyyati hubbil watan wal hanin ilayhi. Kata Imam Ibn Hajar, hadis ini Nabi kalau mau sampai Madinah mempercepat kendaraannya supaya cepat sampai karena saking cintanya Nabi sama Madinah. Kata Ibn Hajar, hadis ini menjadi dalil atas beberapa hal. Yang pertama ala fadlil Madinah, dalil keistimewaan Madinah. Kenapa? Karena dicintai dan dirindukan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, kata Ibn Hajar, hadis ini menjadi dalil dari ala masyru'iyyati hubbil watan, bahwasanya cinta tanah air diperintahkan, disyariatkan. Cinta tanah air itu adalah perintah syariat. Kenapa perintah syariat, saudara? Karena Nabi cinta Madinah. Madinah itu tanah air Nabi. Berarti natijahnya, saudara, hasilnya, kesimpulannya, Nabi cinta tanah air. Sedangkan perbuatan Nabi adalah hujjah. Selama tidak ada dalil yang menunjukkan perbuatannya termasuk khususiyah, dalam usul fikih disebutkan, berarti perbuatan Nabi adalah hujjah, adalah uswah, adalah qudwah. Sebagaimana Nabi cinta tanah air, berarti kita umatnya juga diperintahkan cinta tanah air. Takbir, takbir. Masya Allah, jawab yang kompak, begitu jawab yang keras, berarti yang Nabi cinta nggak tanah airnya? Orang keras, Nabi cinta nggak kepada tanah airnya? Berarti yang ajarkan kita cinta tanah air orang barat atau Nabi? Yang menunjukkan kepada kita cinta tanah air kaum nasionalis atau Rasulullah? Yang ajarkan kita cinta tanah air orientalis atau Rasulullah? Yang ajarkan kita cinta kepada tanah air orang-orang politikus atau Rasulullah? Atau Rasulullah? Bahkan saudara, saya ingatkan, jangan pernah ragukan kecintaan para ulama, para habaib, para kiai kepada Indonesia, saudara. Jangan ragukan kecintaan mereka kepada NKRI. Kenapa demikian? Karena kami habaib, umat Islam, kiai, santri, kami cinta tanah air. Bukan belajar dari barat, bukan belajar dari kaum nasionalis, bukan belajar dari orientalis, bukan belajar dari politikus, tapi cinta kami langsung belajar dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nggak pernah diragukan, saudara. Al-Habib Muhammad itu Muslim Salim Al-Jufri, seorang ulama besar, pendiri Al-Khairat, saudara. Pendiri Al-Khairat. Beliau kelahiran Karis Hadramaut, bukan kelahiran Indonesia, Karis Hadramaut. Tapi begitu beliau hijrah ke Indonesia, mendirikan lembaga pendidikan yang namanya Al-Khairat, yang saat ini di Indonesia Timur cabangnya sudah lebih dari 1.500 di Indonesia Timur dan Tengah, saudara. Lebih dari 1.500 cabang. Saking berjasanya beliau sampai nama bandara di Palu itu nama beliau, Bandara Mutiara Sis Al-Jufri, saudara. Satu-satunya bandara di Indonesia pakai nama Habib, saudara. Al-Jufri, Bandara Al-Jufri di Palu, saudara. Saking besarnya jasa beliau di mana-mana. Apa kata beliau? Begitu Indonesia merdeka, saudara. Ketika Indonesia merdeka, beliau langsung buat perubahan saya. Di antara perubahan sayapnya beliau katakan apa? Kullu ummatin laha ramzu izzin wa ramzu izzin al-hamra wal bayda. Kata Al-Habib bin Salim, setiap bangsa, setiap negara punya simbol kemuliaan, dan simbol kemuliaan kita adalah merah dan putih, saudara. Allahu Akbar. Jadi jangan sembarangan. Itu warna merah putih, saudara, bukan warna sembarangan. Itu adalah warna bendera yang dapat restu para aulia, dapat
dapat restu orang-orang saleh, dapat restu arifin billah dibalik warna merah putih. Saudara, ada pesan kepada kita sebagai generasi penerus, saudara. Apa pesan dari pendahulu kita? Bahwasanya negara ini merdeka bukan pemberian penjajah, bukan pemberian Belanda, bukan pemberian Jepang, bukan apalagi pemberian Amerika yang saat itu mengalahkan Jepang. Bukan, saudara. Tapi negara ini merdeka adalah hasil jerih payah perjuangan para syuhada, perjuangan para ulama, perjuangan para mujahidin, sampai merah dan putih. Negeri ini dibangun di atas merahnya darah syuhada, saudara. Putihnya tulang para ulama, tulang para mujahid yang patah ketika berjuang melawan penjajah. Oleh karena itu kita nggak boleh khianat terhadap pendahulu kita, saudara. Sebagaimana dulu mereka berjuang melawan penjajahan Belanda Jepang, saat ini kita tidak boleh berhenti berjuang, saudara. Bedanya apa? Kalau dulu mereka berjuang melawan penjajahan Belanda dan Jepang yang secara jelas statusnya penjajahan, saat ini, saudara, kita berjuang melawan penjajahan ekonomi asing dan asing, saudara. Kita berjuang melawan penjajahan kemaksiatan, saudara. Perjudian yang merebak hakikatnya adalah penjajahan untuk merusak bangsa, saudara. Itu minuman keras yang merebak, itu adalah penjajahan, saudara. Narkoba yang merebak, itu adalah penjajahan, saudara. Pembunuhan adalah penjajahan, saudara. Penumpahan darah anak bangsa, itu adalah penjajahan, saudara. LGBT itu adalah penjajahan, saudara. Oleh karena itu, sebagaimana para pendahulu kita, mereka tumpahkan merahnya darah, putihnya tulang mereka patah, merah putih untuk negeri ini. Begitu pula kita nggak boleh berhenti, saudara. Makanya nggak peduli para ulama, para habaib, para kiai, para santri akan terus berjuang apapun yang terjadi, saudara. Nggak peduli mau dicaci, mau dimaki, mau dihina, mau diasingkan, mau dipenjara, mau dibunuh sekalipun, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersifat darah. Umat Islam tidak boleh mundur untuk jaga NKRI, saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekarang sekali lagi saya mau tanya, jawab yang kompak, jawab yang kompak. Pontianak siap bersatu, Pontianak siap bersatu, siap dapatkan barisan, siap bela Allah, siap bela Nabi, siap bela Islam, siap bela NKRI, siap jaga NKRI, siap jaga Indonesia. Saya mau tanya Pontianak, kalau ada yang mau jajah NKRI dengan ekonomi asing dan asing, diamkan atau lawan? Kurang empat, diamkan atau lawan? Ada yang mau jajah NKRI dengan politik kepentingan asing dan asing, diamkan atau lawan? Diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau jajah NKRI dengan kemaksiatan, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau jajah NKRI dengan minuman keras, narkoba, pelacuran, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau jajah NKRI dengan LGBT, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau jajah NKRI dengan komunisme, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau jajah NKRI dengan kezaliman, diamkan atau lawan? Yakin? Betul? Nanti itu di penjara. Masa bodoh? Masa bodoh? Nanti itu dimusuhi. Masa bodoh? Takutnya nanti ditangkap. Masa bodoh? Nanti itu dijadiin keluarga. Masa bodoh? Maju terus. Yakin? Betul? Semua Pontianak angkat tangannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Terakhir mari sama-sama kita baca salawat Badar. Salawat Badar kita lanjutkan dengan salawat tasydil, dengan niat doakan. Mudah-mudahan negeri kita dijaga oleh Allah. Mudah-mudahan berkat sahibul qaul Habib Saleh Indonesia dijaga oleh Allah. Jadikan sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Persatuan-kesatuan NKRI dijaga oleh Allah. Kerukunan NKRI dijaga oleh Allah. Keharmonisan dan keberagaman NKRI dijaga oleh Allah. Mudah-mudahan Islam ditegakkan oleh Allah. Kalimat Allah ditegakkan oleh Allah di bumi NKRI. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan berkat Rasulullah Ahlul Badar.
mudah-mudahan Habib Hasan Al-Haddad beserta pondok pesantren ini dijaga zahir batinnya Allah. Begitu juga guru kami, tempat kami belajar, pondok pesantren Darullah wa Da'wah, Abu Habib Zain Baharun, wa ikhwanu, wa ummu, wa auladu, wa jami' asatidatul ma'had. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga saya mohon doa mudah-mudahan di luar itu Habib Syihab yang pengen hadir setiap tahun di tempat ini. Udah janji sama Habib Mustafa, saudara. Mudah-mudahan bisa segera hadir ke Pontianak insyaallah. Amin. Mudah-mudahan bisa segera hadir ke Pontianak insyaallah. Amin. Kira-kira kalau beliau datang ke Pontianak sambut atau tidak? Sambut. Pontianak setuju atau tidak? Setuju. Tidak. Setuju. Hanya doakan biar mudah-mudahan beliau segera bebas murni insyaallah. Amin. Dijaga zahir batinnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan kawan-kawan kita yang sedang berjuang, Habib Bahar segera dibebaskan oleh Allah. Amin. Haji Muhammad yang kasasi mudah-mudahan segera diberikan kemenangan oleh Allah. Amin. Doakan juga 6 syuhada. Amin. 6 syuhada mudah-mudahan Allah angkat derajat mereka setinggi-tingginya. Dijadikan mereka syuhada wal akhirah. Amin. Mudah-mudahan keluarganya diberikan kesabaran. Amin. Diberikan syafaat oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan siapapun yang ikut andil menumpahkan darah muslim bighairi haq, siapapun mereka yang ikut andil khususnya dalam masalah ini, mudah-mudahan dibuka selebar-lebarnya oleh Allah, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihatin sirril Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayo sama-sama hadrah ikut, tapi bikin vokal jangan ikut. Biar jamaah yang jadi bikin vokal kita goncangkan Pontianak dengan sholawat. Setuju? Setuju? Insya Allah. Ayo sama-sama semuanya. Salatullah salamullah. Salatullah salamullah ala yasin
Terakhir, saya mau mengingatkan sebagai alumni dari Jakarta, mengundang dari Al-Hasaniyah DKI Jakarta, buat keluarga Pontianak, masyarakat Pontianak, alumni dan cucu-cucu alumni, muridnya para alumni, anak majelisnya para alumni semua, ya, diundang untuk hadir dalam haul Abuya Habib Hasan bin Ahmad Baharun Murabi Arwahina wa Asalina Kembali Darul Da'wah yang insya Allah akan diadakan pada hari Ahad 11 September 2022, ya, mulai dari sholat maghrib berjamaah di mana di Istiqlal Jakarta. Insya Allah yang punya rezeki bisa hadir insya Allah. Pontianak 15 pesawat insya Allah. Insya Allah dibawa rombongan Habib Muhammad Al-Badri insya Allah. Yang nggak punya duit buat beli tiket silahkan cari duit sendiri-sendiri. Kalau minta ke Habib Muhammad jual rumah jual ini belum cukup. Masya Allah. Insya Allah mudah-mudahan bisa hadir. Insya Allah hari Ahad 11 September 2022. Ya, datang sebelum maghrib. Takutnya kalau habis maghrib nggak bisa masuk, takutnya full. Insya Allah mudah-mudahan kita dapat keberkahannya insya Allah. Amin. Karena ini bentar lagi sofar mendekati hal Abuya Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Sekali lagi terakhir kita dimulai dengan barakah untuk baca Fatihah untuk Abuya Habib Hasan bin Ahmad Baharun, sekaligus ayah saya minta kerinduannya. Ayah saya juga meninggalnya di 8 sofar, 9 sofar. Hampir sama Abuya Habib Hasan. Karena saya waktu ayah saya meninggal malamnya acara di dalam hall yang waktu internal pondok. Ya, Al-Walid Abdurrahman Umar Al-Aqtas, walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin al-jami' an Allah yataghashshahum bil rahmah wal maghfirah wa yadkhiluhum al-jannah bi rahmatih wa ila hadratin nabi bi sirri al-Fatihah. Ini saja yang saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf.
Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.